Hai semuanya, kali ini kita membahas cara perekaman menggunakan Adobe Audition. Untuk materi pembelajarannya, untuk ada pengetahuan dan keterampilan, kita menganalisis perekaman suara narasi dengan perangkat perekaman audio, lalu memadukan audio dengan video. Nanti untuk selanjutnya, lalu indikator pencapaian kompetensinya kita di sini gimana sih cara pengenalan dasar untuk perekaman audio di Adobe Audition. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu merekam atau merekam suara narasi atau musik atau apapun yang lainnya dalam software Adobe Audition. Oke, tolong diperhatikan video selanjutnya. Coba gimana sih caranya untuk editing audio menggunakan Adobe Audition. Oke, yang pertama itu kita siapkan dulu aplikasinya. Jadi untuk indikator pengetahuannya, kita di sini perekaman suara narasi dengan perangkat perekaman audio. Jadi kita siapkan, kita di sini menggunakan software Adobe Audition. Pertama, gimana sih cara merekamnya? Oke, kita mengenalan dasar di toolsnya dulu. Nah, yang pertama seperti ini ya tampilannya. Di sini nanti akan ada track hasil perekaman kita. Lalu di sini ada waveform dan multitrack. Nah, waveform ini adalah saat kita merekam dengan teknik single track. Jadi contohnya dan untuk perekamannya di bawah ini, di sini ada play, ada move playhead to previous buat move langsung ke sebelah kiri. Ini ada rewind-nya, ada fast forward-nya, ada move playhead to next. Jadi untuk paling ke pojok tower ini ke record. Lalu di sini kita loop playback, maksudnya di sini adalah kita mau mengulang nggak dari hasil yang kita rekam. Contohnya saya buat record ya, saya klik record, tes 1 2 3, tes. Ini adalah percobaan. Lalu untuk stopnya ini record stop. Nah, ini adalah kita misalkan kita matikan dulu untuk loop playbacknya. Nah, jadi sampai situ aja. Jadi kalau misalnya kita pakai loop playback, kita pencet spasi untuk ngeplay. Nah, tuh dia akan mengulang terus setiap apa yang kita record. Jadi seperti itu. Nah, ini ada tadi move playhead-nya, previousnya ke pojok sebelah kiri. Kalau yang ini ke pojok sebelah kanan, seperti itu. Nah, caranya gimana lagi? Cara kita mau ngimport audio. Nah, mau ngimport audio itu ada, kita tinggal klik kanan. Kita tunggu lagi loading. Jadi, nah lalu kita klik 2 kali atau klik kanan import. Nah, lalu kita bisa mengimport audionya yang kita sudah rekam. Misalkan kalau kita menggunakan perekaman audio menggunakan handphone atau yang lainnya. Jadi tinggal dimasukin. Lalu ini supportnya all support ya. Nah, jadi semua format data perekaman audio itu macam-macam ya. Ada AAC, terus ada AIF, terus ada MP3, ada XML dan lain-lain. Ada ya untuk videonya itu formatnya macam-macam. Nanti ntar kalian tinggal ada MP3 juga, MP2 audio juga ada. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan. Dan tertinggal open aja. Gitu. Lalu di sini ada efek rock. Jadi di sini ada penambahan efek. Kalau bisa kita tambahkan untuk penambahan efeknya. Contohnya dari sini kita mau pakai delay center, itu bisa. Nah, ini bisa kita mainin untuk kita coba nih. Nah, jadi ini bisa kita masukin delay-nya. Jadi kan kita menggunakan pakai di sini delay center image ya, stereo only. Jadi suaranya tuh agak delay gitu. Lalu di sini untuk untuk di L ini berarti untuk kuping sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi
Nah, audionya bisa kita fokuskan di untuk sebelah kiri atau sebelah kanan seperti itu. Ini untuk penambahan efeknya. Lalu gimana sih cara membesarkannya dari audio ini? Kita tinggal blok ya. Di sini ada dB ya. Bisa disebut dengan desibel. Jadi ini bisa kita tarik ke kanan. Nah, ini suaranya pasti akan lebih besar. Tapi setelah suaranya besar ada noise, jadi suara hembusan angin atau suara berisik gitu. Bisa kita blok atau kita kontrol A ya, untuk semuanya kita besarkan. Nah, nanti untuk noise sendiri kita ada video selanjutnya lagi, ada video selanjutnya lagi. Lalu multi track itu apa? Sekarang kita ke multi track. Kita di sini namanya coba multi track. Lalu untuk folder location-nya, untuk template-nya kita non aja. Untuk separate-nya 44.100 ya untuk HZ-nya. Ininya bit depth-nya 32 volt, masternya adalah stereo aja. Oke, setelah kita klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini adalah track yang kita mainkan. Nah, ini kan saya udah ngerekam ya. Nih saya mau ngedrag ke sini. Nah, jadi ini bisa kita gunakan beberapa track di sini, ada sampai ya bisa macam-macam sih, kalian tergantung menambahkan tracknya itu berapa ya. Jadi misalnya kalian mau aransemen dari gitar terus suara bandnya atau suara vokalnya atau suara dubbingnya, kalian bisa olah di sini. Nah, di sini contohnya saya satuin dulu. Nah, ini kan dua-duanya berjalan ya. Nah, kita bisa lihat gelombang di sini, dua-duanya berjalan. Nah, caranya gimana sih biar kita uh, nah ini di sini ada mute, ada solo, ada arm for record. Nah, kalau kita misalkan mute, kita mute aja yang satu, berarti yang ini tidak terdengar nih yang atas. Jadi hanya yang di bawahnya saja. Tapi kalau kita buat solo, nah hanya ini aja yang kita record, yang lainnya yang bawahnya tidak, bukan, yang terdengar. Jadi yang bawahnya tidak terdengar seperti itu. Ya. Lalu untuk penambahan efek ya sama seperti tadi, untuk penambahan efek kita di sini ya. Misalkan audio ini kita mau tambahin amplifinya. Amplifinya kita mau ubah satuan suaranya, desibelnya dari sebelah kiri dan sebelah kanan, itu bisa. Lalu apa aja sih? Oke, ada lagi kita mau tambahkan selain amplifi. Kita mau pakai delay. Jadi suaranya agak delay, itu juga bisa. Tuh, ntar ada delay time-nya.